satu Habib gila, tak ulang. Ini kan di medsos banyak soalnya. Kaki Habib gila ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmu. Ini kalau kata orang Lampung mapas lah. Bahkan kita tarik sejarah, mereka bukan cucu Nabi. Dan berdasarkan tes DNA, mereka justru YDNA, asal usul DNA-nya, haplogrupnya G. Karena kalau dia cucu Nabi nggak boleh G, dia harus J1. Bali mengoyak ruang publik. Bagaimana umat yang tersadar atas tipu daya oleh Habib-Habib asal Tarim Yaman yang selalu mempromosikan bahwa dirinya adalah bernasab asli kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain yang mati syahid di Padang Karbala, Irak ribuan tahun silam. Publik menilai hingga menimbulkan kerancuan cara berpikir bahwa nasab dari klan Habib Ba'alwi seutuhnya memang tidak pernah tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat. Ketegangan pun tidak bisa terelakkan antara pembatal nasab dengan Habib-Habib asal Tarim Yaman. Dan umat semakin yakin bahwa Habib-Habib asal Tarim Yaman tidak pernah mempromosikan bahwa dirinya tidak pernah tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, belakangan, promosi-promosi yang selalu dikaitkan dengan Habib Ba'alwi bahwa mereka selalu dinisbatkan dengan nasabnya dari Nabi Muhammad SAW, turut serta menambah polemik panas antara klan Habib Ba'alwi dengan para pembatal nasab yang semuanya telah dijabarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman sebagai tokoh utama dalam membatalkan dan menjunggalkan dari nasab klan Habib Ba'alwi, sahabat beriman semua. Di tengah hiruk pikuk ini, umat semakin tersadar bahwa Ba'alwi bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana polemik ini terus bergulir, simak videonya berikut ini. Namun, bagi Anda yang baru menemukan kanal Muslim Orientalis, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Silakan like dan berikan subscribe Anda. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Duit Pak dalam amplop, amplopnya diginiin. Berapa ini kiai? Rois Suryah PW itu pimpinan tertinggi NU di suatu provinsi. Yang kita santri-santri NU ansor-ansor ini banser-banser cium tangan bolak-balik itu Pak, kita nggak berani jalan membelakanginya dan nggak berani jalan pakai kaki, pakai lutut kita Pak, saking hormatnya kita dengan ulama kita, dengan Rois Suryah kita. Tapi sama si Habib mentang-mentang merasa cucung Nabi, berapa ini? Jadi saya ingin sampaikan, tidak ada benci-bencian, nggak ada benci-bencian. Hari ini kita dalam rangka saling menasehati satu sama lainnya, menasehati demi kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran itu walaupun itu terasa pahit, karena itu kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya jawab juga pernyataan beliau yang mengatakan begini, seandainya Habaib itu tidak terbukti sebagai cucu Nabi, kata beliau, setidak-tidaknya mereka adalah umat Nabi juga. Dia kan saudara Anda juga. Nah, saya setuju betul dengan perkataan Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, setuju banget. Justru itulah yang kita inginkan Pak hari ini. Saya, jenengan semua dengan Habaib itu ingin sama-sama jadi umat Nabi, dan kita semua bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan simple. Jadi nggak ada lagi orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita. Mintain duit, diancam-ancam kualat kalau nggak ngasih, kan begitu. Gara-gara dia ngaku cucu Nabi, dia banyak mendapatkan hak istimewa. Itu yang diinginkan. Maka saya menyarankan kepada pemerintah, dipatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus dipatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi
tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Dengar itu, nyuruh-nyuruh aparat polisi nangkep kami-kami, awas berbalik. Habib Rizik kemudian mengatakan sama Bahar Smith, keturunan Wali Songo terputus 5 abad lebih lamanya, mereka sendiri yang balik terputus 5 abad lebih, Pak. Mereka mengatakan, kata dia apa? Tes DNA, buktikan dengan tes DNA. Nanti kalau tes DNA, kata Habib Rizik ini, DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Sekarang kata-katanya berbalik. Monggo kersane Habib Rizik jenengan yang tes DNA untuk membuktikan kalau jenengan betul-betul tes DNA-nya J1 terbukti cucu Nabi, kami semua sebagai umat Nabi akan hormat kepada siapapun zuriat Nabi. Kalau dia akhlaknya bagus kita taat, kalau dia akhlaknya jelek kita hormat, kita muliakan, tapi tidak perlu ditaati. Jadi jangan sampai hanya ngaku cucu Nabi tapi tidak berani tes DNA, tidak berani membuktikan, ujung-ujungnya hanya mengeksploitasi umat Nabi. Sekarang begini, emang dosa apa? Ngaku cucu Nabi dosa, Pak? Bu, dosa. Yang enggak dosa cuma satu. Kalau kita mengatakan begini, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Nah itu enggak dosa itu, Pak. Bener soalnya. Tapi kena jenengan ngaku cucu Rasulullah SAW, cucu Nabi Muhammad, dosa. Dosanya setidak-tidaknya 2. Pak bacain hadisnya nggih. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang berdusta, yang kedustaan itu disandarkan kepada saya. Kan ngaku cucu Nabi itu berdusta yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedustaan itu disandarkan kepada saya, kata Nabi, faqad kafar, kafir dia. Dalam matan yang lain, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Hadis yang kedua, biar kita nih paham, manidda'a qauman laisa. Polemik ini bukan sekedar garis keturunan atau garis genetik dari Nabi Muhammad SAW. Namun polemik di sini yang menerpa kaum Habib Ba'alwi yang ada di Indonesia tidak akan pernah berakhir. Hingga menjadi pertarungan semakin brutal antara nasab-nasab dari klan Habib Ba'alwi melawan wibawa dari rakyat Indonesia yang sejatinya ditipu oleh klan Habib Ba'alwi, sahabat beriman semua. Dan kepercayaan umat semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Ketika nasab dipersoalkan, maka tidak heran polemik-polemik di sini selalu menyandera dan selalu mendefinisikan bahwa mereka sewajarnya sudah bisa dideportasi ke Hadramit Harim Yaman. Karena meskipun demikian, nasab dari klan Habib Ba'alwi harus diuji, keautentikannya, tes DNA-nya, kajian-kajian sejarahnya, serta polemik-polemik yang mendera termasuk orang-orang yang di dalamnya yang selalu membeberkan bahwa tokoh mereka adalah bernasab asli kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak pihak meragukan bahwa klan Habib Ba'alwi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga yang selalu memberikan fatwa-fatwanya bahwa mereka masih tersambung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Polemik di sini memang terus hangat, seakan-akan susah untuk dikendalikan. Saya rasa polemik-polemik tentang klan Habib Ba'alwi yang mengaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW, persoalannya semakin jelas dan semakin tegas. Bagaimana ke depannya umat tidak lagi ditipu, masyarakat awam tidak lagi dicederai dengan pemikiran-pemikiran dan mindset bahwa Ba'alwi di sini nasabnya sudah tidak tertolong lagi, sahabat beriman semua. Sehingga perdebatan-perdebatan yang sulit dihindari seakan-akan menjadi bentrok antara klan Habib Ba'alwi dengan para pembatal nasab kenamaan Indonesia yang namanya semakin populer berkat tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Mantani dalam menjungkalkan nasab dari klan Habib Ba'alwi, sahabat beriman. Mari kita saksikan lagi videonya bersama-sama. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasab syarif hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Niscaya sudah semestinya, sudah seharusnya setiap orang cemburu dengan nasab keturunan Rasulullah, nasab yang mulia ini.
wadobatoh. Dan kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, teliti, periksa, hatta la yankasif ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Periksa dia sampai tidak ada satupun lagi yang berani ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi, cucunya Nabi, kecuali dengan bukti yang benar. Ini penting untuk benar-benar kita garis bawahi. Baik, saya lanjutkan, dipercepat saja. Yang berikutnya, Habib itu walaupun ahli maksiat, matinya husnul khotimah. Sedangkan kiai, kalau dia benci Habib, walaupun dia alim, walaupun santrinya banyak, maka matinya su'ul khotimah. Pak, ini ngalah-ngalahin Kanjeng Nabi ini. Ini kan fakta. Kuping kita kan dengar semua kan? Ada semua jejak digitalnya di YouTube. Saya ingin katakan, ini sesat kalimat ini. Ini doktrin yang menyimpang. Mengapa saya katakan menyimpang? Bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau doktrin para Bani Ba'alwi ini kita pertahankan, Bapak Ibu, rusak agama. Percayalah kali kulon, rusak, hancur agama ini, Pak. Islam tidak akan menjadi agama rahmatan lil alamin lagi. Ini bertentangan dengan sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy," kata Nabi, saya, kata Nabi, tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi nyebut kepada Bani Quraisy. Bani Quraisy berarti sukunya Nabi. Kemudian yang berikutnya, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Mbah Abdi Manaf, saya Muhammad, kata Nabi, tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. La ughni ankum minallahi syai'an. Kalau Nabi ngomongin Bani Abdi Manaf, Pak, berarti Nabi bicara tentang klan keluarga, marga. Selanjutnya Nabi bersabda, "Ya Abbas, wahai Abbas," paman Nabi, udah masuk ke keluarga ini, Pak. "La ughni angka binallahi syai'a." Saya ponakan mule, ini pakliknya Nabi, ndak bisa nolong kamu kalau paklik nggak bertakwa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, ya Sofiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bibi Sofiyah, kata Nabi, "La ughni anki minallahi syai'a." Saya ponakanmu, Bi, nggak bisa nolong bibi kalau bibi nggak bertakwa kepada Allah. Baru Nabi masuk closing dengan kalimat, "Ya Fatimah." Ini langsung nyebutin anak loh, Pak. Tidak ada satu pun yang nasabnya lebih dekat kepada Rasulullah kecuali Fatimah. Ya, publik menilai bahwa isu tentang Habib Ba'alwi yang ada di Indonesia, isu-isu yang mendera klan Habib Ba'alwi memang tidak akan pernah habis untuk diulas dan dibahas. Mereka yang mengaku sebagai zuriat dari Nabi Muhammad SAW dan mereka yang selalu mencederai umat bahwa mereka tidak pernah tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Polemik di sini bukan tanpa alasan, karena masyarakat sudah cenderung dibodohi dan umat cenderung dilakukan diskriminasi terhadap para aulia illahi ta'ala yang pernah hidup di Indonesia. Karena satu kepala habaib yang bodoh dan tolol lebih mulia daripada 70 kepala ulama, meskipun ulama tersebut adalah seorang alamah yang alim, yang populer di zamannya. Inilah sebuah pelecehan yang harus kita lawan. Habib-Habib Ba'alwi asal Yaman memang seakan-akan menjadi umat yang pengennya terus disembah. Ini klan Habib Ba'alwi dihadapkan pada persoalan tentang isu nasab, bahwa mereka nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga polemik-polemik di sini ada benarnya, dan semoga masyarakat awam yang ada di Indonesia memberikan pencerahannya dan bisa memberikan daya fikir guna membendung pola pikir dari klan Habib Ba'alwi yang terus mempromosikan bahwa dirinya bersandung kepada, bahwa dirinya adalah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan tinggalkan komentar Anda pada kolom komentar. Dan saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.